Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Qur'anil Karim. Ba'da na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sholat maghrib yang insya Allah nanti, dan wabil khusus ini adalah jamaah buber bareng ya, bersama FKM yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rezeki karunia-Nya, keberkahannya, wabil khusus kenikmatan yang telah Allah Ta'ala berikan. Yang paling utama adalah kenikmatan iman dan Islam kita, dan tak lupa kita masih digerakkan hati, pikiran, dan langkah kita untuk menghadiri majelis ilmu, untuk menghadiri pengajian buka bersama, yang insya Allah saya mengingatkan kepada diri saya dan umumnya kepada para jamaah semuanya. Yang pertama, menjelang buka memperbanyak ampunan kepada Allah, dan yang kedua memperbanyak doa, memperbanyak permintaan kepada Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi kalau kita minta kepada Allah, kita harus yakin Allah itu dekat. Kita harus yakin kalau kita minta kepada Allah, Allah akan mengabulkan doa kita. Kita harus yakin kalau kita minta kepada Allah, kita itu berdoa seperti mengayuh sepeda, yang mana doa kita insya Allah sampai, meskipun pelan-pelan, meskipun sering kita lantunkan. Bahkan bisa jadi sampainya ketika kita sudah meninggal dunia, dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Ada seorang kakek menghafal Al-Quran menjadi makmum. Kemudian dia membetulkan bacaan imam. Kemudian sang imam setelah selesai sholat bertanya, wahai kakek, engkau menghafal Quran? Ya, alhamdulillah. Wahai kakek, engkau menghafal Quran dari kecil? Tidak. Lalu kapan engkau menghafalnya, kek? Saya menghafalkannya ketika sampun sepuh ngeten iki, yaitu sudah tua. Lah kok bisa, bagaimana resepnya wahai kakek? Ternyata setelah itu kakek itu memberikan nasihat kepada diri imamnya, ya, bahwasanya saya menghafal Quran dimudahkan Allah Ta'ala ini berkat doa kedua orang tua saya. Saya ulangi, ini berkat doa kedua orang tuanya. Kemudian orang tuanya meninggal, baru dikabulkan doanya, anaknya menjadi penghafal Quran. Maka saya berpesan kepada diri saya pribadi, wahai diri hamba Allah yang lemah ini, kepada panjenengan semuanya, ya, jangan lelah berdoa menjadikan anak kita penghafal Quran. Nabi SAW bersabda, bacalah dan naiklah sesuai ayat terakhir yang Anda hafal. Maka nanti kita yakin kepada Allah,
siapa yang hafal Quran, insya Allah tempat kita nanti mulia, tempatnya tinggi di akhirat. Bahkan anak-anak Palestina yang sekarang ngungsi, yang sekarang lagi sulit, mereka tetap semangat menghafal Quran, mereka tetap semangat ngaji, mereka tetap semangat tilawah, meskipun dalam kondisi terjajah sekalipun, karena hati dan imannya itu kuat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang kadang lemah, kita yang kadang malas, semoga Allah Ta'ala ampuni dosa-dosa kita ini. Benar Pak G? Jenengan malas kadang Pak, saya juga sama malas. Awal-awal semangat, khatam sekali, mau khatam kedua, mulai ngaji pengen, tapi tiba-tiba kendor. Sehari pernah bisa 5 juz, sehari pernah tilawah 3 juz, sehari pernah 1 juz, akhirnya kendor gitu. Namanya manusia. Maka kalau pengen semangat lagi, tengok orang yang sedang sulit, dia masih semangat, yaitu saudara-saudara kita di Palestina. Bahkan mereka wisuda penghafal Quran ya Ustaz ya. Jadi wisuda di tengah kondisi yang sulit ya. Nah, ini Masya Allah. Mereka itu kalau bercanda dengan siapa Pak? Dengan adiknya, dengan temannya itu, kamu hafal berapa juz? Saya masih 5 juz. Kamu berapa juz? 10 juz. Besok aku dadain kamu ya di akhirat, begitu ya. Candaannya sampai seperti itu Pak. Ya Allah, Masya Allah ya. Karena mereka yakin Allah muliakan para penghafal Quran. Dikubur ditolong, di akhirat juga ditolong. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safian liashabi. Bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat bagi para pembacanya. Saya yakin semua yang hadir di sini, Anda yakin kepada Allah bahwasanya kita pengen ditolong oleh Al-Quran di akhirat. Kita pengen ditolong oleh Nabi SAW di akhirat. Cuma pertanyaannya, sudah pantaskah kita dengan kondisi saat ini? Bagaimana keadaan panjenengan dengan Al-Quran saat ini? Bagaimana tilawah panjenengan? Apakah panjenengan sudah semangat memperbaiki bacaan atau belum? Masya Allah, tadi saya ba'da sholat asar lihat semangat dari para jamaah di sini yang luar biasa, dan kita harus apresiasi meskipun baru abata, meskipun baru jilid, meskipun baru tadi membaca metode sakifah ya Ustaz ya. Itu mereka semangat ngaji, ingin bisa baca Quran. Kita yang sudah bisa baca Quran kok males ya Allah. Ini. Tadi ba'da asar di masjid ini ada yang pengen bisa baca Quran, mereka semangat. Kita yang sudah bisa baca Quran harusnya lebih semangat lagi. Ini mukadimah nih, sekalian saya sampaikan bahwa bulan ini bulan Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas, petunjuk bagi manusia ya, biar tidak tersesat ya. Masya Allah, alhamdulillah. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi saya tanya teman-teman yang ngaji tahsin dan terjemah bulan kemarin, itu ternyata Al-Ma'un belum selesai ya, baru sampai anak-anak yatim ya. Kemudian nanti insya Allah saya lanjut ayatnya tentang fawailul lil musallin sampai akhir ya, insya Allah ya. Kita mulai dengan suratul Fatihah. Ini koreksi luar biasa dari Syekh Aiman Rusdi Suwaid yang viral di Facebook, di grup WA ya. Artinya tolong jangan, kalau belum bisa tahsin yang benar, jangan ngaji itu dimirip-miripin sama YouTuber ya, iramanya, suaranya begitu ya, dicengkok-cengkokin gitu ya. Padahal ngajinya itu belum benar tahsinnya, tapi diirama-iramakan seperti nada-nada yang bahkan kalau tahsinnya tidak bagus malah nanti merusak bacaan Al-Quran tersebut gitu. Maka biasa mawon santai gitu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Monggo. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Monggo. Maliki yaumiddin. Monggo. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Monggo. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Monggo. Kita berhenti di alaihim yang kedua. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Silakan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Monggo. Kita baca Al-Ma'un dari ayat pertama lagi sampai akhir ya. Nanti saya jelaskan penjelasan yang belum saya jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Mat arid li sukun 2 sampai 6 harokat ya. Jalurnya Imam As-Satibi. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Monggo. Ada yang ditarik yadu'u, yadu'ul ya. Fadzalikal ladzi yadu'ul yatim. Monggo. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Monggo. Fawailul ditarik. Fawailul idgham bila guna. Fawailul lil musallin. Monggo. Asa dengung asa nanti ya. Alladzina hum salatihim sahun. Tarik yuk. Mat wajib mutasil layar tebal dibaca 5 harokat. Alladzina hum yura'un. Tarik yuk. Wa yamna'unal ma'un. Tarik. Baik, kita latihan dulu karena ada huruf nun yang ditarik ya. Yuk tirukan saya. Nun, naninu,
Domah tanwin ditarik. Nan nin nun. Yuk. Domah sukun tarik. An in un. Karena huruf gunah ditahan 2 harokat. Anna tahan. Tahan. Inni tahan. Unnu. Silakan. Nah ini jadi ketika baca wa yamna'unal ma'un, jadi jadi dikembalikan huruf nun aslinya na un, jadi dikembalikan huruf nun aslinya, begitu nggih. Jadi ini sekilas tahsin terkait surat Al-Ma'un. Nah, Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit saya jelaskan sampai menjelang maghrib, nggih. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun. Nah ini. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Celaka orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Ya, Ibnu Abbas ini menyebutkan orang-orang munafik ini kalau sholat dikala ada banyak orang, namun enggan sholat dikala sendirian. Jadi di dalam tafsir Ibnu Katsir itu dijelaskan orang yang lalai dalam sholat ini, kata Ibnu Abbas itu yang dimaksud itu orang-orang munafik. Orang kalau bareng-bareng dia sholat, dikala sendirian dia malas sholat. Ya. Juga lalai di sini juga dijelaskan. Lalai yang pertama adalah lalai dari mengerjakan sholat. Yang kedua lalai dari pengerjaan waktunya yang ditetapkan oleh syariat. Ini kemarin sudah saya jelaskan sekilas. Nah, saya ulang sedikit. Bisa juga lalai dari sholat adalah mengerjakan selalu di akhir waktu. Jadi misal duhur jam 12, ngerjakan sholat duhur jam setengah 3. Jadi sholatnya lalai di akhir waktu, sengaja mengolor-olor, ini dosa ini. Ya. Jadi hati-hati orang yang mengulur-ulur waktu sholat. Apalagi kalau waktunya sholat mepet seperti maghrib dan isya. Tolong segera sholat, jangan diulur-ulur. Atau ketika buka puasa, ya sudah bukanya secukupnya dulu. Yang penting sudah batal. Kemudian saatnya sholat, kita sholat berjamaah terlebih dahulu. Ada buka-bukanya banyak itu. Ada takjil, ada sego, ada sayur macam-macam ya. Ustadz saya pengen menghabiskan dulu, kan dalilnya makanan sudah dihidangkan. Nah itu juga ada yang berdalil kayak gitu Pak. Ya bener, tapi kan jenengan bisa mensikapi. Ya saya ulangi, itu benar tapi kan jenengan bisa mensikapi. Ya, kalau itu makanan yang masih dibungkus dalam kotak atau nasi box yang ada di sini, ya sudah, jangan dibuka dulu, jangan dimakan dulu. Nanti makannya habis maghrib kan tidak apa-apa. Mungkin ada hidangan takjil, ya sudah, itu takjilnya dimakan terlebih dahulu. Tetapi kalau Anda meyakini waktunya itu cukup ketika Anda selesai makan, ya silahkan makan dulu. Kan sebenarnya dalam mazhab Syafi'i itu dijelaskan ada urutannya. Ini tak jelas, tak carikan sebentar, insya Allah ketemu ini. Urutan makanan-makanan ketika berbuka. Ya. Jadi ada urutan makanan-makanan yang disunahkan ketika berbuka. Ya. Yang pertama yaitu, nah ini rutop. Rutop itu korma yang baru matang sebelum mengering. Jadi kondisinya masih basah. Nah ini rutop namanya Bapak Ibu nggih. Regane yo larang tapi nggih, tapi pangapunten jarang ini. Ya. Rutop larang ya Pak nggih. Murah, alhamdulillah. Murah niku nomor kali Pak, tamer. Tamer itu korma yang sudah matang, biasanya tersebar di Indonesia ini. Korma yang sudah matang disebut dengan tamer. Pon mateng, warnanya coklat biasanya pun. Dan itu korma yang sudah matang. Itu nomor 2. Nah,
kira-kira kalau buka berapa butir? Minimal 3 butir ya. Ganjil lah, kalau adanya 1 nggak apa-apa. Tapi sunnah 3 butir korma. Kemudian nomor 3 urutannya buser. Buser niki korma madu yang sebelum matang, yaitu hampir matang. Nah ini rodo angel meleh ya nih. Kalau nggak ada 1, 2, 3, nomor 4 urutannya air putih, mesti enek raketang banyu keran, ya toh. Enten ya Pak ya, air putih ya. Tapi di sini dijelaskan kalau ada air zam-zam, neng 5 liter ya sekitar setengah jutaan. Ya 500-600 ribu ya Bu ya. Atau Pak yang pernah beli air zam-zam di Indonesia 5 liternya 500-an Pak ya? 550 ribu ya, bener setengah jutaan. Itu kalau air zam-zam itu. Ya minumnya sedikit-sedikit selama Ramadan ya nggak apa-apa kan. Enek gelas cilik biasanya Pak ya. Nah itu ada gelas kecil. Terus kemudian setelah air putih urutannya hulwun. Hulwun itu makanan minuman manis yang tidak diolah dengan api, semisal buah-buahan, ya, susu, madu. Ini yang tidak diolah dengan api. Ya. Kemudian yang terakhir adalah halwa. Halwa itu makanan minuman manis yang diolah dengan api, semisal es kolak, brownies, kemudian coklat batangan, gorengan, pisang goreng, bakwan jagung. Ini disebutkan ini bakwan jagung itu. Ya singkong goreng ya tuh, atau pisang goreng ya. Ini diolah dengan api. Ya, ini nanti apa ini? Es buah. Oh nggak ada. Ini teh ada ya, alhamdulillah ya ini. Ini belum buka kok ngomongin panganan Pak Ustadz. Ya udah, ini kan tadi kan masalah jangan sampai kita melalaikan sholat ya kan. Jangan sampai kita melalaikan sholat ya. Kita lanjutkan. Kemudian yang dimaksud melalaikan sholat yang nomor 4, ada pula yang memaknai lalai dari sholat itu tidak memenuhi rukun dan syarat sholat yang diperintahkan. Sholatnya buanter ora tumanina, kaya terawih kok 23 rakaat kok buanter ngerami pirang menit ini? 15 menit ada nggak tahu itu. Yaitu Allahu Akbar bolin amin pik mensolat meneh gitu. Kemudian apa buanter ya Mas ya itu ya. Itu saya lihat videonya, itu pertama sholat isya, alhamdulillah tumaknina, bacaannya pelan. Lalu imam shollu sunata tarawih, ya pas tarawih niku bacaannya benten, yaitu berbeda, buanter, yaitu sholatnya itu cepat sekali. Ya, ini tidak tumaknina di dalam sholat, maka sebenarnya makmum boleh meninggalkan imam tersebut, tidak apa-apa. Jadi kalau dirasa imamnya kok nah ini jenengan silakan boleh meninggalkan sholat jamaah tersebut. Nah jenengan boleh sholat di rumah atau di mana dilanjutkan, karena itu sholat tarawih kan sunnah, ya sunnah yang ditekankan. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya juga pesan sholat ba'diyah isya itu kan lebih utama daripada sholat tarawih. Maka tolong jangan ditinggalkan sholat sunnah ba'diyah isya sebelum panjenengan itu sholat tarawih. Karena ada urutannya. Yang pertama sholat sunnah yang utama itu sholat idul fitri, idul adha, sholat gerhana matahari, sholat gerhana bulan, sholat witir, kemudian baru sholat qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar. Itu ternyata sholat witir lebih utama daripada sholat sunnah fajar. Baru kemudian urutannya itu setelah sholat qobliyah fajar, sholat ba'diyah dan qobliyah di sholat sunnah rawatib, termasuk sholat ba'diyah isya. Kemudian baru setelah itu sholat tarawih. Kemudian urutan berikutnya yaitu sholat sunnah tawaf. Kemudian ada sholat sunnah ihram, yaitu pas ambil mikot itu. Kemudian yang terakhir adalah sholat sunnah wudhu. Ini yang terakhir. Jadi setelah wudhu panjenengan sholat sunnah itu nggak apa-apa, ada dalilnya. Setelah wudhu sholat sunnah, setelah wudhu sholat sunnah. Ini urutan sholat sunnah yang terakhir. Ya. Maka kalau ditanya lebih utama mana ba'diyah isya dan tarawih, ya lebih utama pahalanya sholat ba'diyah isya. Ya. Jadi saya minta tolong lebih utama pahalanya sholat ba'diyah isya. Kemudian saya koreksi mumpung masih ingat,
saya baca masalah di dalam penjelasan mazhab Syafi'i itu dijelaskan diantaranya tidak boleh seorang makmum duduk istirahat di antara dua orang yang sedang sholat. Ini tolong saya sampaikan ketika sholat taraweh. Ini saya tegaskan, misal ada makmum yang nunggu imamnya pas baca surat minal jinnati wan nas baru berdiri, kemudian dia sholat. Nah ini dia sebenarnya nggak boleh nih, haram hukumnya, bahkan mentok makro. Itu dia duduk di antara dua orang yang sedang sholat. Nah terus lebih baik bagaimana kalau capek Pak Ustadz? Mundur, biar softnya itu diisi yang lain. Ya, Anda tidak boleh memotong soft sholat, tidak boleh itu. Ya, mohon maaf, paham ya Bapak Ibu? Jadi nak misalnya pas istirahat, Ustadz capek Ustadz, boyo ya udah mundur saja. Nah, biar softnya diisi, baru nanti kalau jenengan sudah tidak capek, jenengan lanjut sholat lagi, tidak masalah. Nah, yang tidak boleh jenengan duduk santai kanan kirinya sholat. Kecuali kalau memang itu Anda duduk, Anda sholat, tidak apa-apa. Sholat dengan duduk, karena posisi memang berat untuk berdiri daripada memotong soft. Cuma kalau misal kita sholatnya duduk itu memang lebih baik di pojok. Ya, yang penting masih posisi dalam soft sholat. Dan yang di belakang imam yang paling utama, yang paling banyak hafalannya setelah imam, atau yang sama hafalannya dengan imam. Dan anak kecil itu tidak boleh mengisi di soft depan. Ya, anak kecil yang belum balik silakan ditempatkan di soft yang kedua, tiga dan seterusnya. Ya, dan syukur anak kecil yang belum balik itu sholat di sebelah orang tuanya biar bisa mengatur. Jadi jangan sampai kita itu kena dosanya, ya kan? Anak kita datang ke masjid malah melayu pelayon, rono rene itu, wah nyisiri depan orang yang sedang sholat. Nah ini, kalau orang yang sholat terganggu dengan anak kita, ya gimana orang tuanya, kan begitu kan? Ya saya minta tolong yang bawa anak kecil ke masjid tolong diawasi. Ya, tidak dilarang tidak, tetapi diajari sholat, diawasi. Sholat tenanan, iki sholat, kan begitu disampaikan kepada anaknya. Bahkan kalau anaknya nangis, kita harus membatalkan sholat, tidak apa-apa, daripada mengganggu jamaah yang lain. Kan enten bayi nangis, bocah nangis, wah nangis ngoten niku, bapake sing fokus salat. Aku yakin bapake ngerti anake nangis kan apal suarane iki ya ora fokus padha wae. Iki kok imame suwemen gitu. Aduh, iki anakku gelak nangis tadi. Nah, ini kadang seperti itu. Pernah nggih, Pak nggih? Nah, ini itu lebih baik digendong. Sudah, enggak apa-apa. Dengan catatan itu gendongnya posisinya anak tidak ngompol atau pampersnya terisi ompol penuh. Ternyata kalau ngaji lagi itu waduh ya Allah. Gendong anak yang bawa pampers posisi bawa najis itu lebih baik tidak. Ya. Jadi posisikan kita gendong anak nih, itu pampersnya anak penuh meskipun tidak bocor itu lebih baik ditaruh saja, itu lebih utama. Ya. Saya sampaikan ibu-ibu yang mungkin gendong anaknya ketika sholat, pastikan pampersnya itu belum dipipisi. Ya silakan Anda gendong tidak apa-apa, meskipun tidak tembus, iya nggak tembus. Ya. Tapi kan kalau ada pipis kita gendong, kita sholat itu gimana gitu Pak? Paham gitu Pak? Paham maksud saya? Ya jadi kalau kita ngaji lebih mendalam itu enak insya Allah ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini sedikit terkait masalah sholat taraweh ya. Jadi tolong kita khusyuk di dalam sholat. Nah, di sini mah enak, nggak ada kultum langsung selesai ya kan? Ya, jadi silakan fokus dinikmati sholatnya, gitu, dinikmati sholatnya. Kemudian lalai di dalam sholat berikutnya adalah lalai dari sholat yang bermakna tidak khusyuk, tidak merenungkan yang dibaca di dalam sholat. Mungkin di antara para jamaah yang hadir di sini pangapunten nggih, nak saged artine sholat jenengan ngertos, bacaannya sholat subhana rabbiyal a'la niku artine nopo jenengan ngertos, biar menambah kausukan sholat.
duduk di antara dua sujud kan itu isinya doa semuanya. Robbi firli ya Allah, warhamni, wajburni, warfa'ni, wahdini, wa'afini ya Allah, warzuqni, itu isinya doa semuanya. Minta sama Allah. Di antaranya minta diampuni dosa, minta ditunjukkan jalan yang lurus, ya kan? Kemudian minta diberikan rezeki, warzukni, minta diberikan rezeki, ya kan? Masya Allah. Tolong dinikmati bacaan sholat itu. Ya, bahkan jangan sampai kita itu sholat awake jasate sholat, nanging pikiran lan atine mboten khusuk di dalam sholat. Sholat mikir ke liyane, mikir ke tanggane, sing paling berat sholat mikir ke wong liya. Ya, mending mikir ke bojone dhewe Pak ya. Nah mikir wong liya kan abot ya Pak, ya Allah. Ya jangan sampai sholat seperti itu ya. Nikmati sholat Anda. Sholatlah seperti sholat itu sholat terakhir bagimu. Sudah pernah saya ceritakan, ada seorang yang diminta Nabi SAW jaga malam. Siap wahai Rasulullah, saya tak jaga malam sambil sholat ya Rasul. Kemudian dipanah, diambil lagi, yang kena itu diambil lagi sampai darahnya mengucur. Dia tetap sholat, menikmati sholatnya tersebut. Masya Allah. Nah kita kena serangga dikit, kita kena gatel dikit sudah menggak-menggok, nggak khusuk di dalam sholat, atau mikir keliyane sekedik niku sudah nopo tidak bisa khusuk di dalam sholat, ya kan? Apalagi yang paling nggak bisa khusuk dalam sholat, maaf jenengan kalau bisa, ini kebiasaan saya ya, diantaranya bisa saya praktekkan ini biar saya itu nambah khusuk dalam sholat. Apa itu Pak Ustadz? Saya selesaikan hajat saya dulu sebelum saya sholat. Pangapunten, ke kamar mandi. Daripada sholat ngampet pipis, ngampet kentut, niku makruh. Ya, nak saged ngampet sah sholatnya. Ning nak ra saged ngampet minimal jenengan ra khusuk. Wis tahiyat akhir pengen ngentut meneh. Imam kok ra salam-salam iki ya Allah. Ora penak nggih Pak nggih. Ndak penak niku nggih. Jadi napa? Nak saged salat itu hajat selesaikan. Ya, saya kalau ya maaf nggih. Hampir saya tiap kalau ngisi pengajian di masjid itu, saya teringat orang yang menyampaikan kepada saya di salah satu kota, di salah satu tempat Semarang itu. Beliau menyampaikan, Ustadz, saya itu kalau membangun masjid, yang saya rapikan pertama kali, saya kondisikan bersih pertama kali, itu selain tempat ruangan sholat adalah kamar mandinya. Ya. Karena ini apa? Sangat sensitif kamar mandi itu. Sehingga jangan sampai masjid itu kamar mandi pesing, kotor dan lain sebagainya. Maka alhamdulillah, saya kalau ngisi pengajian di masjid manapun, saya sempatkan untuk apa menyelesaikan itu urusan kamar mandi dulu biar saya khusuk di dalam sholat saya. Ya. Biasanya Pak Kiai kalau ke kamar mandi itu pecinya dicopot, bajunya dicantelke, ya. Mungkin adab, ya kan? Adab. Biar nopo? Mau ning kamar mandi mlebu kamar mandi kok nggo klambi koko rapi gitu Pak ya. Tempatnya setan gitu, enten najis ya kan? Ya maka tolonglah ke kamar mandi ini ya dijaga adabnya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Masuk dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan, kemudian minta ampun kepada Allah. Ghufranaka ya Allah. Kenapa demikian? Karena banyak sekali hamba Allah yang tidak pandai bersyukur, sehingga doa keluar kamar mandi itu malah minta ampun kepada Allah. Ghufranaka ya Allah. Karena banyak yang tidak bersyukur. Tidak bersyukur bagaimana toh Pak Ustadz? Itu kan dikasih kenikmatan. Maaf cakap, maaf. Bisa pipis, bisa BAB itu nikmat boten? Saya tanya, nikmat boten? Nikmat. Boten sakit ngoten niku mlebet rumah sakit lho Pak jenengan. Gitu Pak. Mboten enten sing ra iso ngentot meninggal dunia nggih enten kok gitu. Ya, wetenge mboten penak, ususe mboten penak kan ngoten niku, ya. Jadi bisa pipis, bisa BAB itu nikmat. Bisa ngentut nggih nikmat. Ning yo aja ngentut sembarangan, kancane mesakno gitu kan. Ya. Maka salah satu yang kemarin saya bahas dengan Ustadz Dai, salah satu guru fikih saya itu, kalau masih ragu dalam artian ngeten Pak. Pernah nggak jenengan sholat
koyok posisine kok koyok enek sing metu, enten sing boten ngoten. Pernah enggak ngoten niku? Koyok iki ngentot ora ya? Itu. Kalau ragu seperti itu dihitung yakin, itu masih sah wudunya. Saya sampaikan tegas di sini. Kalau masih ragu, jenengan lanjut sholat. Tapi kalau itu jenengan sudah yakin itu batal. Ya, saya ulangi. Kalau masih dalam ragu dalam kaidah fikih itu, jenengan itu masih sah sholatnya. Dan ini masih dilanjutkan untuk sholat. Tetapi kalau sudah mantap, mantap dalam artian itu ada baunya atau ada suaranya, ini kan mesti batal. Berat itu kan mesti batal, kan? Kita dengar suara dan baunya, itu berarti batal. Itu jenengan segera batal. Tapi kalau masih takaran ragu, ya, ini batal apa tidak, maka saya katakan jenengan lanjut sholat saja. Paham ya Bapak Ibu? Nah ini serius ini, biar khusyuk sholatnya ini. Karena ini termasuk ayat ini, fawailul lil musallin, lalai di dalam sholat. Lalai di sini yang nomor 5 itu tidak khusyuk sholatnya. Yang mengganggu tidak khusyuk apa ya tadi? Di antaranya banyak. Ya. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, maka dialah yang disebut lalai dalam sholat. Lalai di sini adalah semua pengertian di atas tadi, ya. Jika ia memiliki seluruh sifat tersebut, maka semakin sempurnalah kecelakaan untuknya, ya kan? Semakin sempurna nifak amali padanya itu. Jadi semakin celaka di dalam sholat tersebut. Ya. Kemudian ayat terakhir, alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Orang-orang yang berbuat riya, alladzina hum yura'un, ya, alladzina hum yura'un, orang-orang yang berbuat riya. Riya ini ingin menampakkan diri. Bahasa saya cari muka, ya, dul bagus itu cari muka, ya. Ya, cari muka itu ingin dilihat baik, ya kan? Ya. Lebih baik hina di hadapan manusia itu. Jangan sampai hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya Allah melihat kita ini orang yang jelek, jangan sampai ya Allah. Nastaghfirullah wa atubu ilaih. Semoga Allah mengampuni kita ya Allah. Ya, kalau kita dijelekkan manusia sabar. Karena pahala sabar ini pahalanya di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Sabar itu luas, terutama sabar kepada keluarga kita, sabar kepada istri dan anak kita. Apalagi sabar terhadap istri itu ada ulama menyampaikan itu 2 kali sabar. Kenapa? Karena wanita tidak bisa salah. Sehingga yang sering salah adalah mas. Maka adanya masalah, kalau adanya masalah berarti masnya yang minta maaf terlebih dahulu, ya. Ya Pak ya. Kalau istri marah-marah itu alhamdulillah Pak, ada hiburannya begitu, ya. Nah, jenengan harus minta maaf terlebih dahulu, ya. Karena wanita nggak bisa salah. Reteng kiri belok kanan jenengan yang salah. Jenengan boten ngerem, ya kan. Saya bolak-balik Pak, ngoten niku. Iki aku mesti titan Pak, iki wong wedok iki arep ngiri apa kanan ya? Ngiri kanan ya, tak rem sik. Nah itu. Karena apa? Nanti takut bablas tabrak, ya. Anda nggak tahu itu, ya. Kan viral video di mana-mana itu, ya. Ya. Jadi ada yang sampai nerobos lampu merah saja tenang-tenang saja karena mereka mengedepankan perasaan ibu-ibu. Ya, ibu-ibu mengedepankan perasaan Bu. Makanya jenengan tidak layak jadi pemimpin Bu, karena mimpinya dengan perasaan. Laki-laki itu mengedepankan akal. Anda itu arijal, arijalu qawwamuna 'alan nisa. Ini ayatnya ini. Ya, hafal nggih? Ya, pemimpin bagi wanita. Ya, tanggung jawab. Laki-laki itu tanggung jawab. Termasuk saya ini kan mau lebaran nih, tak ingatkan ini. Bapak-bapak tak ingatkan serius ini. Siapa yang dalam 1 tahun belum membelikan pakaian anak dan istrinya tolong dipenuhi Pak. Minimal sekali dalam setahun itu. Ya, tolong ibu-ibu dijaluk Bu. Sesuk nak durung tukoke lambi bodoh niki ya toh. Dijaluk nih ibu anak-anak nih ya toh. Ini ada kewajiban ternyata bagi seorang ayah minimal sekali dalam setahun membelikan pakaian untuk anak dan istrinya. Ya. Serius ini Pak. Kandani tenan malah biang-biang bapak iki. Aduh.
Bu wis tukone lambi bodo dereng, Bu? Nah, ini kula tangkeliti tenan lho, Bu. Ngapunten niki kiyaine kon desa niki, Bu. Ya. Jadi saya kalau ngisi pengajian teng desa niki ditangkleti Pak Ustadz saged basa Jawa. Nggih saged, nggih pun mengke ngisi pengajian teng ngene kula. Nggih insyaallah ngoten. Nak ning desa ngisine ngangge basa Jawa ngoten niku, campur lah nggih. Nek nak teng kota ngeten niki nggih kadang tiyang kan perantauan. Ada yang dari luar kota bahasa Sunda ya bahasa ngapa kapek-kapek bayar kayak kowe kan juga ada kan begitu ya. Jadi kan kita nggak tahu orang dari kota itu kan perantauan. Balikpapan juga ada ya kan Ustaz ya. Ya, kurang 5 menit mati ya. Ya, nih sebentar tak selesaikan ini. Ya, tekan di mau ya. Dari apa namanya? Sampai ke apa? Apa riak tadi ya? Riak ya? Ya, cari muka. Ya, riak. Ya. Hati-hati cari muka ini. Wayam naunal maun dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Ini enggan menolong sesama ini, ya toh. Pelit. Ya toh. Maksudnya di sini enggan bayar zakat juga bisa termasuk, ya toh. Enggan sedekah, ya toh. Padahal harta yang sesungguhnya itu harta yang disedekahkan. Harta yang jenengan simpan itu belum tentu rezekinya panjenengan. Rezekinya yang mana Pak Ustadz? Rezeki itu harta yang sudah jenengan nikmati, itu rezeki, ya toh. Makanan minuman yang kita nikmati itu rezeki. Kalau belum datang, belum disuguhkan, berarti belum tentu rezeki itu Pak. Kan belum datang, belum disuguhkan, berarti kan belum tentu rezeki nih panjenengan, ya. Sama uang 50.000 yang kita simpan di dompet kita, saya yakin itu Anda harusnya secara akidah yakinnya gini Pak, itu belum tentu rezekinya panjenengan. Bisa jadi rezekinya anak, yaitu rezekinya orang lain. Kalau rezekinya panjenengan pripun, itu jenengan belikan bakso atau pakaian, itu jenengan nikmati atau pakai. Itu uang 50.000-nya itu rezekinya panjenengan. Itu logikanya gampangnya ngoten niku Pak. Ya. Paham ya? Jadi rezeki itu apa-apa yang sudah kita nikmati, bukan yang kita simpan. Mulane ojo pelit. Ya, saya sampaikan, ojo pelit. Ya, banyak-banyak sedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat bagi diri saya, ya Allah. Jangan jadikan diri kami hamba-Mu yang pelit ya Allah, yang kikir ya Allah. Jadikan hamba-Mu ini yang pandai sedekah ya Allah. Alhamdulillah ini, alhamdulillah sudah mulai tidak kondusif karena ada sesuatu yang datang, di antaranya makanan-makanan yang insya Allah kita nikmati. Terima kasih jamaah semuanya. Semoga Allah mengampuni dosa kita, dan ini pas akhir tahun, akhir Ramadan, ya kan? Pertengahan Ramadan saya sudah tidak ngisi lagi di sini, mungkin ngisinya setelah Ramadan insya Allah ya. Saya mohon maaf selama 1 tahun apabila ada salah kata dan lain sebagainya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan insya Allah semoga kita jumpa setiap bulan sekali, pekan keempat hari Kamis insya Allah ya. Baik, kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa berdoa bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.